Para pecinta cerita digital, Gedung Rakyat kembali bergejolak. Menteri Keuangan Purbaya membuat gebrakan yang membuat para anggota DPR terdiam 1000 bahasa. Dalam sebuah sidang yang mendadak hening, Purbaya dengan berani mengusulkan agar gaji guru dan PNS disetarakan dengan gaji anggota dewan. Hal itu dilakukan setelah Hari Guru dilaksanakan dan sesuai perintah presidennya di Hari Guru. Ruang sidang yang biasanya dipenuhi intrik politik mendadak menjadi panggung keadilan. Para anggota DPR yang selama ini menikmati fasilitas mewah dan gaji selangit, hanya bisa saling pandang saat Purbaya melontarkan usulan yang dianggap gila, namun sangat masuk akal. Kalau kita bicara keadilan, maka gaji guru dan PNS harus disetarakan dengan anggota DPR, ujar Purbaya dengan nada tenang namun menusuk. Kalimat itu seolah menjadi tamparan keras bagi para wakil rakyat yang lebih sering memikirkan kepentingan pribadi daripada nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Purbaya kemudian memaparkan argumennya dengan lugas dan tajam. Ia mengingatkan bahwa guru adalah garda terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa, sementara PNS adalah tulang punggung pelayanan publik. Tanpa mereka, negara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Guru tiap hari bangun paling pagi, tidur paling malam. Mereka membentuk karakter generasi penerus bangsa, kata Purbaya dengan nada penuh penghargaan. Dan PNS, merekalah tulang punggung layanan publik. Dari mengurus kependudukan sampai layanan kesehatan, mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kamera. Usulan Purbaya ini tentu saja bukan tanpa alasan. Di tengah kesenjangan sosial yang semakin lebar, menyetarakan gaji guru dan PNS dengan anggota DPR adalah langkah konkret untuk mewujudkan keadilan sosial. Ironisnya, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menikmati gaji yang jauh lebih besar daripada mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sontak, usulan Purbaya ini memicu perdebatan sengit di media sosial. Ada yang mendukung penuh, ada yang terkejut, ada pula yang mencibir dan meragukan ketulusan Purbaya. Namun, satu hal yang pasti adalah Purbaya telah berhasil membuka mata publik tentang ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik tembok gedung DPR. Terlepas dari apapun hasilnya, usulan Purbaya ini adalah momentum penting untuk merefleksikan kembali tentang siapa yang seharusnya dihargai dan diapresiasi dalam negara ini. Apakah para wakil rakyat yang hanya sibuk dengan urusan politik, atau para guru dan PNS yang setiap hari berjuang untuk mencerdaskan bangsa dan melayani masyarakat? Jawabannya ada di tangan kita semua. Para pecinta cerita digital, Gedung Rakyat kembali bergejolak. Menteri Keuangan Purbaya membuat gebrakan yang membuat para anggota DPR terdiam 1000 bahasa. Dalam sebuah sidang yang mendadak hening, Purbaya dengan berani mengusulkan agar gaji guru dan PNS disetarakan dengan gaji anggota dewan. Hal itu dilakukan setelah Hari Guru dilaksanakan dan sesuai perintah presidennya di Hari Guru. Ruang sidang yang biasanya dipenuhi intrik politik mendadak menjadi panggung keadilan. Para anggota DPR yang selama ini menikmati fasilitas mewah dan gaji selangit, hanya bisa saling pandang saat Purbaya melontarkan usulan yang dianggap gila, namun sangat masuk akal. Kalau kita bicara keadilan, maka gaji guru dan PNS harus disetarakan dengan anggota DPR, ujar Purbaya dengan nada tenang namun menusuk. Kalimat itu seolah menjadi tamparan keras bagi para wakil rakyat yang lebih sering memikirkan kepentingan pribadi daripada nasib para pahlawan tanpa tanda jasa. Purbaya kemudian memaparkan argumennya dengan lugas dan tajam. Ia mengingatkan bahwa guru adalah garda terdepan dalam mencetak generasi penerus bangsa, sementara PNS adalah tulang punggung pelayanan publik. Tanpa mereka, negara ini tidak akan bisa berjalan dengan baik. Guru tiap hari bangun paling pagi, tidur paling malam. Mereka membentuk karakter generasi penerus bangsa, kata Purbaya dengan nada penuh penghargaan. Dan PNS, merekalah tulang punggung layanan publik. Dari mengurus kependudukan sampai layanan kesehatan, mereka bekerja untuk rakyat, bukan untuk kamera. Usulan Purbaya ini tentu saja bukan tanpa alasan. Di tengah kesenjangan sosial yang semakin lebar, menyetarakan gaji guru dan PNS dengan anggota DPR adalah langkah konkret untuk mewujudkan keadilan sosial. Ironisnya, para wakil rakyat yang seharusnya menjadi pelayan rakyat justru menikmati gaji yang jauh lebih besar daripada mereka yang benar-benar bekerja untuk rakyat. Sontak, usulan Purbaya ini memicu perdebatan sengit di media sosial. Ada yang mendukung penuh, ada yang terkejut, ada pula yang mencibir dan meragukan ketulusan Purbaya. Namun, satu hal yang pasti adalah Purbaya telah berhasil membuka mata publik tentang ketidakadilan yang selama ini tersembunyi di balik tembok gedung DPR. Terlepas dari apapun hasilnya, usulan Purbaya ini adalah momentum penting
untuk merefleksikan kembali tentang siapa yang seharusnya dihargai dan diapresiasi dalam negara ini. Apakah para wakil rakyat yang hanya sibuk dengan urusan politik, atau para guru dan PNS yang setiap hari berjuang untuk mencerdaskan bangsa dan melayani masyarakat? Jawabannya ada di tangan kita semua.